MC kemana? Muna, MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kajian ITMI pada malam hari ini. Ya, untuk MC saya wakili ya, mungkin ada kendala. Seperti biasa, pada malam hari ini kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan bersama Ustaz Ufi ya pada malam hari ini. Semoga malam hari ini apa yang akan disampaikan bisa menambah ilmu dan manfaat buat kita semuanya. Mari sama-sama kita dengarkan kajian pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk Ustaz Ufi untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi lagi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali bertemu secara daring pada pengajian kitab Nurul Ghalam. Sebelumnya karena masih nuansa lebaran dan memang karena tidak ada kesempatan lagi, sebelumnya maksudnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin kalau pernah ada kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Selanjutnya mari saja langsung kita lanjutkan pengajian kita. Sebelumnya kita kirim Fatihah dulu kepada Rasulullah, kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, guru-guru kita, khususnya juga kepada pengarang kitab Nurul Ghalam, pengarang kitab Aqidatul Awam, orang tua kita, keluarga kita, seluruh muslimin dan muslimat. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, bisa menuntun kita menuju jalan kebenaran, hingga nanti sama-sama bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Tsumma ssalatu wassalamu sarmada 'alan nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Tsumma ssalatu, kemudian adapun shalawat, rahmat Allah, wassalamu dan salam penghormatan Allah, sarmada hale kekal, alan nabiyyi ialah atas kanjeng nabi, khairiman yakni sebaik-baik orang, qad wahada yang sungguh mengesakan siapa man, wa alihi dan keluarganya nabi, wa sahbihi dan sahabat nabi, waman dan orang tabi'a yang ikut siapa man, sabila dinil haqqi kepada jalannya agama kebenaran,
ghairu mubtadi', hale tidak berbuat bid'ah. Jadi setelah musannif, yakni setelah nazim, yakni Syekh Al-Marzuki memuji kepada Allah, membaca basmalah lalu memuji kepada Allah, beliau kemudian menyusuli dengan sholawat salam kepada Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan orang-orang yang ikut kepada jalan agama kebenaran, yakni jalan agama Islam. Artinya rahmatullahi, adapun rahmatnya Allah, al-makrunatu yang dibersamakan, bita'zimi dengan mengagungkan. Ini rahmatullahi al-makrunatu bita'zim, rahmat Allah yang bersamaan dengan mengagungkannya Allah, itu adalah tafsir dari as-salatu, as-salatu. Jadi as-salatu itu maksudnya rahmat Allah yang bersamaan dengan pengagungan Allah. Wa tahiyyatuhu, dan penghormatan Allah, al-laiqatu yang layak, bihi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kainatani, ialah ada apa keduanya, alaman ialah atas orang, dzukira yang telah disebutkan siapa man. Jadi maksud dari dua bait yang tadi itu maksudnya apa? Bahwa rahmat Allah yang bersamaan dengan pengagungan Allah, ini penafsiran dari lafal as-salatu. Berikut juga penghormatan Allah, ini adalah tafsir dari lafal as-salamu, itu semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada kanjeng Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Wal makna, adapun maknanya, annan nazima, ialah sesungguhnya nazim, ansya'a, orang yang membuat nazam ini, ansya'a ialah memunculkan siapa nazim, as-salata, kepada salawat, wassalama, dan salam, alaihim, kepada mereka. Faka'annahu, maka seakan-akan nazim, qala, ialah berkata siapa nazim, atlubu minka ya Allahu, atlubu, aku meminta, minka, darimu, ya Allahu, wahai Allah. Meminta apa? Ar-rahmata, akan rahmat, al-makrunata, yang dibersamakan, bita'zimi, dengan ta'zim, memuliakan, wattahiyata, dan penghormatan, al-ulma, yang agung, allati balagat, yang menyampaikan apa penghormatan yang agung tersebut, ad-darajata, kepada derajat, al-quswa, yang tinggi. Litu'ti ya, supaya engkau memberikan, huma, kepada keduanya, haula ilmal-kurina, kepada orang-orang yang telah disebutkan. Jadi dengan musonif itu mengatakan humma salatu wassalamu sarmadan alan nabiyyi, itu sama saja dengan musonif mengatakan aku meminta kepadamu ya Allah agar engkau memberikan rahmat, berikut juga penghormatan, yang mana dengan rahmat dan penghormatan tersebut Nabi kita, orang-orang yang telah disebutkan oleh musonif tadi, sampai kepada derajat yang tinggi. Seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia, sebenarnya punya rating masing-masing, punya derajat masing-masing, punya tingkatan masing-masing. Ada yang tingkatan rendah, ada yang tingkatan menengah, ada tingkatan yang tinggi, dan ada tingkatan yang paling tinggi. Jadi dengan kita mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran, harapannya dengan sholawat dan salam itu orang-orang yang kita bacakan sholawat itu tadi sampai kepada derajat yang tinggi, ada pada tingkatan yang tinggi. Meskipun sebenarnya memang sudah ada di tingkatan yang tinggi. Rasulullah itu pasti ada di tingkatan yang paling tinggi. Lalu kenapa kita baca sholawat lagi? Padahal Rasulullah sudah ada di tingkatan yang paling tinggi. Ya, sebenarnya kita juga mengharap keberkahan. Dengan membaca sholawat. Wa qawluhu, adapun perkataan musannif sarmadan.
Sarmadan kekal, aida iman artinya kekal. Jadi yang dimaksud musonif dengan lafal sarmadan itu artinya daiman, kekal. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad selama-lamanya. Dengan mengatakan sarmadan, di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa kita sebagai manusia senantiasa lalai untuk membaca sholawat kepada Nabi. Membaca sholawat kepada Nabi sehingga ketika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan sholawat, untuk membaca sholawat, maka diberi embel-embel selama-lamanya. Khawatir sekarang diberi kesempatan, nanti tidak diberi kesempatan, besok tidak diberi kesempatan. Sehingga sholawat yang kita baca saat ini itu tetap mengalir terus. Meskipun nanti atau besok kita tidak atau lalai untuk membaca sholawat. Seperti itu. Wa qawluhu adapun perkataan musannif atau nazim ala nabihi, perkataan musannif ala nabi, bitasydidil ya'i dengan tasydidnya iya, minan nubuwati ialah dari lafal nubuwah, alan nabiyyi, lafal an-nabiyyi itu berasal dari kata nubuwah. Wa huwa adapun nubuwah, al-makanu ialah tempat, al-murtafi'u yang tinggi. Jadi nubuwah sendiri itu artinya tempat yang tinggi. Summiya diberi nama an-nabiyyu, siapa nabi? Bihi dengan nabi. Kenapa nabi itu diberi nama nabi? Alasannya apa? Li'annahu marfu'ur rutbati. Li'annahu karena sesungguhnya nabi marfu'ur rutbati. Ialah yang ditinggikan tingkatannya. Marfu'ur rutbah. Nabi itu adalah orang makhluk Allah yang ditinggikan tingkatannya. Aurafi'u rutbati man tabi'ahu. Atau orang yang meninggikan tingkatannya orang tabi'ah yang mengikuti siapa manhu kepada Nabi. Nah, kenapa Nabi itu disebut sebagai Nabi? Kenapa Nabi diberi nama Nabi? Tadi kan lafal Nabi itu dari nubuwah. Nubuwah itu artinya tempat yang tinggi. Kenapa? Karena Nabi itu adalah marfu'ur rutbah. Orang yang ditinggikan tingkatannya. Atau rafi'ur rutbati man tabi'ahu. Atau Nabi itu adalah orang yang meninggikan. Orang yang bisa meninggikan tingkatannya orang-orang yang mengikutinya. Seperti itu. Jadi ada hubungan antara nama dengan antara nabi dengan namanya. Seperti itu. Sama seperti kita sebenarnya. Ada seseorang bernama Soim misalnya. Soimah misalnya. Soim atau Soimah itu kan artinya orang yang berpuasa. Harapannya apa? Harapannya agar dia itu orang tuanya ngasih nama Soim atau Soimah tujuannya agar menjadi ahli puasa misalnya. Seperti itu ya. Sama seperti ini. Au bil hamzi. Au bil hamzati ya, atau dengan hamzah, bukan nabi, tapi nabi'i. Minan naba'i dari lafal an-naba. Kalau nabiyun dari lafal nubuwah, kalau nabiun itu dari naba. Bitahrikil ba'i dengan memberi harkatnya ba, naba. Bukan naba, bukan nabun, tapi nabaun. Wa huwa adapun an-naba al-khabaru ialah khabar, kabar. Nah, kenapa kalau tadi kan alasan Nabi diberi nama Nabi. Sekarang Nabi diberi nama Nabi. Kan bisa Nabi, terserah. Yang mana yang mau diikuti ya. Li'annahu mukhbirun, karena sesungguhnya Nabi itu mukhbirun ialah orang yang memberi kabar. Memberi kabar kepada siapa? Memberi kabar kepada kita, umatnya. Au mukhbarun atau yang diberi kabar
anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Mukhbir, orang yang memberi kabar kepada kita, sekaligus Nabi itu adalah mukhbar, yang diberi kabar dari Allah ta'ala, yang mendapatkan kabar dari Allah ta'ala. Maksudnya kabar di sini wahyu. Fahuwa, maka adapun Nabi, ala kilaihima, atas keduanya, baik itu nabiyun atau nabiun, fa'ilun, ialah mengikuti wazan fa'ilun, bimakna fa'ilin, dengan makna fa'il, pelaku, au maf'ulin, atau objek. Wa abbaro, dan mengungkapkan an-nazimu, siapa nazim, bin nabiyyi, dengan lafal nabi, itu kan summa sholatu wassalamu sarmadan alan nabiyyi. Kenapa nazim menggunakan nabi? Walam yu'abbir, dan tidak mengungkapkan siapa nazim bir rasuli, dengan rasul. Sebenarnya sama-sama cocok. Thumma sholatu wassalamu sarmadan alan nabiyyi khairi man qad wahada. Thumma sholatu wassalamu sarmadan ala rasuli khairi man qad wahada. Kenapa kok justru musonif memilih diksi nabi? Kok tidak memilih diksi rasul? Isyaratan, karena memberi isyarah, ila annahu, bahwa sesungguhnya nabi, yastahiqu, ialah berhak, siapa nabi, as-sholata wassalama, kepada sholawat dan salam, biwasfin nubuwati, dengan sifat kenabian. Kama yastahiqu, sebagaimana berhak, huma, kepada sholawat dan salam, biwasfir risalati, dengan sifat kerasulan. Alasannya untuk memberitahukan kepada kita bahwa Nabi pun juga berhak mendapatkan sholawat dan salam, sebagaimana Rasul berhak mendapatkan sholawat dan salam. Seperti itu. Jadi sholawat dan salam ini tidak hanya berlaku kepada Rasul, berlaku juga kepada para Nabi. Wa muwafaqatan, dan karena menyesuaikan, liqaulihi ta'ala, terhadap firman Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah itu mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bukan yusalluna 'alar rasul. Jadi ini tafaulan ya. Tabarukan kepada firman Allah. Dalam Al-Quran Allah menggunakan diksi an-nabi, bukan diksi ar-rasul. Makanya musonif di sini mengikuti yang ada di dalam Al-Quran. Wa qawluhu khairu man qad wahada, wa qawluhu, adapun firman Allah, ya Allah, wa qawluhu, adapun perkataan nazim, khairu man qad wahada, yakni perkataan khairu man qad wahada, bil jarri, ialah bil jarri, dengan dibaca jar, badalun, ialah badal, minan nabiyyi, dari lafal an-nabi. Jadi khairi dibaca jar. Kenapa kok dibaca jar? Dalam ilmu nahwu dia berkedudukan sebagai badal. Setiap badal harus mengikuti mubdal minhunya. Mubdal minhunya khofat, an-nabi di sini sebagai mubdal minhu, maka badalnya juga harus khofat. Khairi, khofat. Yakni, kalau badal biasanya kalau pesantren itu menggunakan makna yakni. Alan nabi, atas nabi, khairi man, yakni sebaik-baik orang. Au sifatun, atau menjadi sifat, lahu, bagi nabi. Tidak menjadi badal tapi menjadi sifat, naat. Dalam ilmu nahwu disebut sebagai naat. Yang sebaik-baik orang. Man'utnya an-nabi. Setiap naat harus ikut kepada man'ut dalam ilmu nahwu. Wa yajuzu, dan boleh an-nasbu, apa nasab. Ala annahu, atas sesungguhnya, khairi man qad wahada, maf'ulun, ialah maf'ul li fi'lin, bagi fi'il mahdzufin, yang dibuang. Boleh juga dibaca nasab, berarti summa sholatu wassalamu sarmadan alan nabiyyi khaira man qad wahada. Dibaca khairah, boleh juga menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. Wa takdiru, adapun kira-kiranya, amdahu, ialah memuji siapa aku, au a'ni, atau bermaksud siapa aku. Jadi alan nabiyyi khairi man qad wahada, ai alan nabiyyi amdahu khaira man qad wahada, atau alan nabiyyi a'ni khaira man qad wahada. Seperti itu. Jadi kalau dibaca fathah boleh juga, berarti ada fi'il yang dibuang. Tuh, dalam ilmu nahwunya. Wa yajuzu, dan boleh ar-rafmu, apa rafa. Khairu,
Tidak apa-apa dibaca khairu. Ala nabiyyi khairu man qad wahada. Boleh. Ala annahu atas sesungguhnya khairu khobarun ialah khobar limubtada'in bagi mubtada mahdhufin yang dibuang. Setiap khobar pasti punya mubtada. Begitu sebaliknya setiap mubtada pasti punya khobar. Setiap khobar pasti ada mubtada'nya. Khairu boleh dibaca khairu. Dia berkedudukan sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Wa taqdiru adapun kira-kiraannya huwa ialah lafal huwa. Alan nabiyyi khairu man qad wahada ai alan nabiyyi huwa khairu man qad wahada. Wahada adapun ini yang dibaca rofa, yang dibaca dhammah tadi huwal aula ialah yang lebih utama min jihati ta'zimi dari arah mengagungkan. Jadi menurut syarih, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani lebih baik dibaca khairu. Kenapa seperti itu? Liyakuna agar supaya ada al-ismu apa nama asyarifu yang mulia. Marfu'an ialah dibaca rofa wa umdatan dan menjadi umdah. Jadi ada istilahnya umdah. Umdah dalam ilmu nahwu itu ada fudlah, ada umdah. Jadi ada kedudukan-kedudukan, posisi-posisi kalimat dalam ilmu nahwu yang menjadi umdah. Umdah ini maksudnya harus ada. Ada yang hanya sebagai fudlah. Fudlah ini maksudnya ada nggak apa-apa, nggak ada juga tidak apa-apa. Hanya keterangan. Itu namanya fudlah. Nah, kalau dibaca rofa, dia berkedudukan sebagai khobar. Posisi khobar itu adalah posisi umdah. Posisi yang penting. Harus ada yang namanya khobar. Ketika ada mubtada berarti harus ada khobar. Seperti itu. Sama seperti kedudukan Nabi Muhammad, umdah sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, seperti itu alasannya musonif ya. Kenapa kok lebih baik dibaca rofa? Menjadi khobar. Khobar itu umdah. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah umdah, tiang bagi kehidupan kita. Kama anna madlulahu, sebagaimana sesungguhnya yang ditunjukkan isim, yakni Nabi Muhammad. Khairu man qad wahada, ini kan maksudnya Nabi Muhammad. Marfu'ur rutbati ialah zat yang ditinggikan tingkatannya, wa umdatul khalqi dan tiangnya ciptaan. Seperti itu alasannya. Kenapa kok lebih baik dibaca rofa? Karena beliau Rasulullah itu adalah orang yang ditinggikan tingkatannya, marfu ya. Marfu itu kan dibaca rofa. Yang ditinggikan tingkatannya wa umdatul khalqi dan tiangnya para makhluk. Makanya ada sebuah ada yang mengatakan ini hadis qudsi, ada yang mengatakan dhaif, tapi bisalah kita jadikan sebagai bisa kita pakai untuk alasan agar kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Kan katanya Allah itu seandainya tidak karena kamu Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam raya ini. Jadi alasan kita diciptakan, alasan alam ini diciptakan ya karena Nabi Muhammad. Umdah. Wal makna, adapun maknanya annan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa afdalu jami'il muwahhidin, ialah paling utamanya seluruh orang-orang yang mengesahkan Allah. Nabi Muhammad yang paling paling utama di antara kita orang-orang yang mengesahkan Allah. Tidak ada yang lebih utama. Dari zaman Nabi Adam bahkan sampai nanti hari kiamat, tetap Nabi Muhammad afdalu jami'il muwahhidin. Orang yang paling utama. Kenapa seperti itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling utama? Li'annahu, kan sesungguhnya lamma syaqqa, ketika membelah Sayyiduna Jibril, siapa Sayyiduna Jibril, Nabi malaikat Jibril, wa Mika'ilu dan malaikat Mikail, sadrahu kepada dadanya Nabi Muhammad asy-syarifah yang mulia, inda Halimah di sisi Siti Halimah, ibu angkatnya ini, bukan ibu angkatnya, ibu roboknya ini. Ba'da anfasolat, setelah menyapih siapa Halimahhu kepada Nabi minar robai, dari robok, dari susuan, ya'tabaro maka menetapkan siapa malaikat Jibril dan Mikail fadlahu kepada keagungannya Nabi Muhammad, wa syarafahu dan kemuliaannya Nabi Muhammad, wa qasa dan menyamakan siapa Jibril dan Mikail
kepada Nabi Muhammad bifadli ghairihi, dengan keutamaannya selain Nabi Muhammad. Farajaha, maka unggul apa keutamaannya Nabi Muhammad, wazada, dan lebih apa keutamaannya Nabi Muhammad, bialfin, dengan 1000, min ummatihi, dari umatnya Nabi Muhammad, zawil fadli, yang memiliki keutamaan, wasyarafi, dan kemuliaan. Kenapa kok Nabi Muhammad itu menjadi orang yang paling afdol, yang paling utama? Karena Nabi Muhammad itu ketika dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, malaikat Jibril itu dan malaikat Mikail menambahkan keutamaan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Berikut juga bahkan keutamaan-keutamaan yang ada pada selain Nabi Muhammad itu juga ditambahkan kepada beliau. Sehingga Nabi Muhammad itu berdouble-double keutamaannya, seperti itu. Jadi ini sudah ranah sulit dibayangkan oleh akal-akal seperti kita ini. Bagaimana caranya misalnya keutamaan ditambahkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kan dalam riwayat itu Nabi Muhammad itu 4 kali dibedah oleh malaikat Jibril dadanya. Yang pertama ini ketika beliau itu berumur 4 tahun, ketika masih ada dalam asuhannya Sayyidah Halimah, ibu rodoknya. Kemudian yang kedua itu ketika berumur 10 tahun. Beliau waktu itu sudah ada pada asuhan ibu kandungnya, Sayyidah Aminah. Yang ketiga ketika beliau menerima wahyu, ketika beliau itu pertama kali diangkat menjadi nabi. Itu juga dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Yang keempat, yang terakhir, yaitu ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra, sebelum Isra, Nabi Muhammad juga dibelah dadanya. Apa fungsi membelah dada Nabi Muhammad? Bahwa segala sumber kebaikan dan keburukan kita itu kan sebenarnya bersumber dari dada. Bersumber dari isi hati kita. Nah, itu yang dibersihkan oleh malaikat Jibril. Dibersihkan dan berikut ditambahkan kebaikannya oleh malaikat Jibril. Seperti itu. Itu sudah di luar kemampuan kita. Hal-hal yang metafisik seperti itu tidak perlu kita pikirkan dan cukup kita imani saja. Seperti itu. Famin ummatihi, dan ialah termasuk sebagian dari umatnya Nabi Muhammad, baqiyatul anbiya'i, adapun seluruh para nabi, wal mursalina, dan seluruh para utusan. Jadi umat Nabi Muhammad itu bukan hanya kita, orang-orang yang ada yang semasa dengan Nabi Muhammad dan generasi setelah Nabi Muhammad, tidak. Tapi berikut juga para nabi terdahulu, para utusan terdahulu itu juga termasuk dari umat-umatnya Nabi Muhammad. Seperti itu. Walidha qala Muhammadun min bahril basiti, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada MC. Sahabat pendengar setia kajian online IPMI Bondowoso, kini kita telah memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi sahabat semuanya, dipersilahkan untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman atau menanyakan kembali materi yang telah disampaikan apabila masih ada yang belum difahami. Mohon untuk menyebutkan nama lengkap serta asal tempat tinggal sebelum menyampaikan pertanyaan. Marilah kita manfaatkan sesi diskusi ini untuk memperdalam keilmuan dan menambah wawasan keislaman kita bersama. Selamat berdiskusi, semoga membawa pencerahan, manfaat, dan keberkahan bagi kita semua. Ya, baik. Baik, baru saja sudah kita dengarkan
materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah mudah-mudahan menjadi wawasan dan menambah ilmu kita semuanya. Baik, seperti biasa kita buka forum diskusi buat teman-teman yang mau bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islami, dipersilahkan. Ya, monggo silahkan jika ada yang ingin bertanya di Google Meet. Nanti kita berpindah ke radio ya kalau sudah Google Meet. Monggo dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Gimana? Apakah ada untuk Google Meet? Baik, untuk rekan saya yang di studio, di radio, apakah ada untuk di radio? Baik, sebentar. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat malam dulu untuk seluruh sahabat kreatif, pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat malam juga untuk ustazahnya, semoga sehat selalu. Dan untuk sahabat kreatif, saat ini belum ada pertanyaan yang masuk di meja call center kami. Namun pertanyaan ini datang dari saya ya. Saya hanya ingin bertanya perihal Rasul yang dibahas tadi, yang jadi pertanyaan saya. Ketika Rasul, banyak yang mengatakan ketika Rasul di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkunjung ke Sidratul Muntaha. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah di perjalanan beliau mengalami hambatan ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada tantangannya? Maksudnya apakah ada hambatan kayak seperti menghalang-halangi? Karena banyak banget ceramah yang saya dengar, katanya Rasulullah ketika di Isra Mi'rajkan ada seperti kayak setan mengganggu, para iblis mengganggu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Apakah ada hambatan ketika beliau dijalankan ke menuju pada saat pengambilan sholat? Itu aja untuk ustazahnya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Monggo silakan ustazah. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mulai dari Isra Mi'raj terlebih dahulu. Isra itu berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, kita hanya wajib beriman kepada Isra. Barang siapa yang tidak beriman kepada Isra, perjalanan Nabi Muhammad menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka dia bisa dihukumi sebagai orang yang kafir. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena memang sudah sangat jelas di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Pada surat Isra itu ilakhirihi al-ayah. Makanya ulama menghukumi bahwa siapapun yang tidak beriman kepada Isra-nya Nabi Muhammad, maka dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Bagaimana dengan Mi'raj? Naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Di sini ulama tidak menghukuminya sebagai orang kafir. Yang tidak beriman terhadap Mi'raj ini Nabi Muhammad tidak menghukumi kafir.
Kenapa seperti itu? Karena yang menjadi pijakan Mi'rajnya Nabi Muhammad hadis. Hadisnya itu masih simpang siur di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa hadisnya itu hadis sahih, ada yang mengatakan hadisnya itu juga hadis dhaif, dan lain sebagainya. Makanya orang yang tidak beriman terhadap Mi'raj tidak sampai tingkatan kafir. Nah, apakah Mi'raj Nabi Muhammad itu mengalami rintangan? Tentu, ya itu cerita-cerita yang sudah disampaikan para muballigh. Fa insyaallah itu adalah cerita yang benar bahwa Nabi Muhammad dilempar oleh jin ifrit pada waktu itu, ya seperti itu. Tapi sekali lagi itu masih simpang siur di kalangan ulama. Itu saja dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Ustazah. Ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp ya. Di sini bertanya, Ustazah, apa hukumnya jika menikah beda agama, Ustazah? Pertanyaannya seperti itu. Apa hukumnya nikah beda agama? Soalnya suami saya itu Islam, sedangkan saya itu non-Islam. Begitu, Ustazah. Itu pertanyaannya. Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih yang sudah mengirimkan di WhatsApp dari Mbak Kartika ini, Ustazah. Monggo, Ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hukum nikah beda agama itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh oleh Kementerian Agama, ada undang-undangnya, tapi saya masih belum baca karena yang belum sempat baca. Tapi kalau dalam kitab-kitab bagaimana menikah dengan orang yang beda agama, pertama boleh dari kitab yang saya baca boleh menikah dengan ahlul kitab. Jadi yang diperbolehkan itu hanya ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah Nasrani dan Yahudi. Kalau selain itu maka tidak diperbolehkan. Itu saja yang saya tahu. Kurang lebihnya ya wallahu a'lam. Itu saja. Ya, baik. Terima kasih, Ustazah. Buat teman-teman mungkin ada yang lain di Google Meet yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Saya Imam dari Bondowoso ya. Iya, baik. Silakan Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, dan ini saya mau tanya tentang adakah keutamaan membaca kitab Aqidatul Awam ini? Nah, soalnya di sini waktu saya kecil itu dijadikan puji-pujian sebelum sholat tarawih pada waktu kecil. Nah, itu dibaca sampai belakang sampai selesai. Begitu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan Ustazah penjelasannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah pernah saya di awal ketika muqaddimah kitab ini dijelaskan bahwa kitab ini Aqidatul Awam, Nazam Aqidatul Awam ini berawal dari mimpi bahwa Syekh Al-Marzuki yang menulis kitab Aqidatul Awam ini bermimpi Rasulullah
bermimpi Rasulullah membacakan nawaman ini. Jadi Rasulullah itu membacakan dari Abda'u Bismillahirrahmanirrahim, di Abda'u Bismillahirrahmanirrahim ini sampai Wasuhuful Khalili dibacakan oleh Rasulullah. Beliau bermimpi Rasulullah membacakan bait ini, gitu kan. Setiap yang bermimpi Rasulullah maka itu benar. Kenapa? Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Dan Syekh Al-Marzuki juga tidak mungkin bohong. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengancam, barang siapa yang membawa namaku tapi tidak berdasarkan atas diriku, bukan aku tapi mengatasnamakan diriku, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, katanya. Sudah dipersiapkan. Jadi tidak mungkin mengarang. Jadi pasti beliau sudah sangat jujur sekali, sangat tidak mungkin berbohong bahwa beliau bermimpi Rasulullah membacakan bait-bait ini. Nah, dalam mimpinya Rasulullah itu berkata bahwa siapa yang menjaga ini, man hafidhaha dakhalal jannah, katanya. Barang siapa yang menjaga bait-bait ini maka dia akan masuk surga. Itu yang kemudian menjadi motivasi kenapa banyak orang yang menghafal Aqidatul Awam. Barang siapa yang menghafal bait ini maka dia akan masuk surga. Itu perkataan Nabi dalam mimpinya. Yang namanya hafizah itu bukan hanya sekedar hafal, menjaganya juga. Jadi kandungan-kandungan yang ada dalam bait-bait ini bukan hanya sekedar dihafal tapi juga dijaga. Karena bait-bait ini itu isinya itu adalah aqaid yang 50, akidah-akidah kita kepada Allah, putusan Allah, malaikat, sifat-sifat Allah dan lain sebagainya, fa insyaallah akan tercermin dalam perilaku kita. Ketika keimanan kita sudah kuat, fa insyaallah akan tercermin dalam perilaku kita, dan fa insyaallah itu akan memudahkan kita untuk masuk surga. Seperti itu ya. Jadi memang ada dalam mimpinya itu Rasulullah mengatakan man hafidhaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, yang menjaganya, maka dia akan masuk surga. Itu kemudian yang makanya Aqidatul Awam itu sering dibaca, di mana-mana dibaca, bahkan dihafal seperti itu. Itu saja. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain dari Google atau dari sahabat pendengar radio. Belum ada di radio, Pak. Untuk saat ini belum masuk ke chat kami. Baik, terima kasih. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada, kita akhiri kajian pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Ustazah dan buat sahabat kajian yang mendengarkan pada malam hari ini. Kita bertemu di kajian-kajian berikutnya. Saya Wahyu Juni Prasetyo yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di kajian-kajian lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.